Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Hanif dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang desain output dan desain dialog. Dimulai dari desain output. Pengertiannya, output atau keluaran adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Istilah output ini kadang-kadang membingungkan karena output dapat terdiri dari bermacam-macam jenis. Output dapat diwujudkan dalam bentuk hard copy, tradisional dari laporan cetakan, soft copy seperti layar komputer, mikrofon, dan keluaran audio, drive seperti disket, CD, DVD, flash disk, dan lain-lain. Tujuan yang pertama, mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Yang kedua, membuat output bermanfaat bagi para user. Yang ketiga, memilih metode output yang paling efektif dan menyediakan output yang paling tepat. Yang keempat, mengirim jumlah output yang tepat dan menyediakan distribusi output yang tepat. Langkah-langkah desain output. Yang pertama, menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang disediakan dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Output di DFD ditunjukkan oleh arus data dari suatu proses ke entity internal, eksternal, atau dari suatu proses ke proses yang lainnya. Yang kedua, menentukan parameter dari output. Setelah output yang akan didesain telah dapat ditentukan, maka parameter dari ketiga output selanjutnya juga dapat ditentukan. Parameter tersebut meliputi tipe dari output, formatnya, media yang digunakan, alat output yang digunakan, jumlah tembusan, distribusi, dan periode output. Prinsip-prinsip desain output. Yang pertama, laporan harus berguna dan akurat. Yang kedua, laporan untuk tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang ketiga, laporan harus dibuat dan didistribusikan tepat pada waktunya. Yang keempat, laporan harus sederhana tetapi jelas. Yang kelima, laporan harus diungkapkan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakainya. Yang keenam, laporan bila mana mungkin harus distandarisasikan. Berikutnya ada pedoman desain output. Petunjuk untuk desain output tampilan layar sebagai berikut. Pertama, buatlah tampilan layar yang sederhana. Yang kedua, buatlah presentasi atau template atau tema layar yang tetap konsisten. Yang ketiga, fasilitas gerakan pengguna di antara layar-layar. Yang keempat, ciptakan suatu layar yang menarik. Lalu, output yang dihasilkan dari pengelolaan data dapat digolongkan ke dalam 4 jenis atau 4 macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, dapat berupa bentuk tulisan, terdiri dari huruf, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lainnya. Yang kedua, image atau gambar dalam bentuk grafis atau gambar. Lalu ketiga, ada suara dalam bentuk musik atau percakapan. Lalu yang kelima, melalui tampilan layar. Teknologi output. Untuk menghasilkan output yang berbeda-beda, diperlukan teknologi yang berbeda. Teknologi output yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada printer. Yang kedua ada cakram optik. Yang ketiga multimedia berupa video dan audio. Lalu yang keempat ada layar display. Laporan berbentuk tabel. Nice report yang pertama. Ini ada contoh dari laporan berbentuk tabel nice report. Seperti ini. Yang kedua masih berbentuk tabel quiz report. Contohnya seperti ini. Lalu masih berbentuk tabel yaitu variance report. Lalu ini ada laporan berbentuk grafik. Yang pertama ada grafik kolom atau kolom chart. Dapat dilihat di layar seperti ini gambarnya. Lalu ada grafik garis atau line chart. Dapat dilihat juga contohnya. Lalu ada grafik batang, bar chart. Contohnya juga masih bisa dilihat di layar. Lalu ada grafik lingkaran, pie chart. Pie chart itu sebelah kanan yang bentuk-bentuk bulat. Lalu ada grafik area atau area chart. Lalu ada grafik XY, scatter chart. Lalu ada grafik donut chart. Lalu ada grafik radar chart. Berikutnya ada grafik gelembung. Lalu yang terakhir ada grafik permukaan. Kita masuk ke desain dialog. Pengertiannya. Dialog adalah level sintaksi dari manusia dan komputer yang dapat diartikan sebagai percakapan antara satu pihak dan pihak lainnya. Dialog juga
dapat mengidentifikasi kerjasama atau setidaknya keinginan untuk menyelesaikan sebuah konflik, di mana dalam perancangan user interface, dialog memiliki arti lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Karakteristik pada desain dialog. Adapun karakteristik yang dapat ditemui pada sebuah desain dialog dengan komputer diantaranya: 1. Partisipan harus menyebutkan dialog dalam urutan tertentu. Kedua, beberapa dialog diantaranya telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Keempat, umumnya dialog berikutnya tergantung pada respon dari partisipan. Yang kelima, dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang mungkin. Lalu yang terakhir, deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau sistematik, tapi pada level sintaks. Prinsip-prinsip desain dialog. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat desain dialog. Pertama, taxable, yang mana desain dialog haruslah nyaman dilihat mata. Yang kedua, understandable, yaitu user dapat dengan mudah mengerti bagaimana menggunakan aplikasi. Yang ketiga, navigable, yaitu user dapat dengan mudah mengetahui posisi agar lebih mudah dalam mengaksesnya. Lalu yang keempat, conformable to expectation, yaitu aplikasi harus konsisten selama penggunaan. Notasi diagramatik merupakan notasi yang paling sering digunakan dalam melakukan desain dialog. Adapun beberapa contoh dari notasi diagramatik adalah antara lain: pertama ada STN, State Transaction Network. Kedua, Hierarchical State Transaction Network atau HSTN. Lalu ada Harrell State Chart. Yang keempat ada Jackson Diagram. Lalu ada satu lagi flowchart. Nah, di sini dapat dilihat contoh dari STN. Ada pada gambar. Lalu ada contoh dari HSTN. Dapat dilihat di layar. Lalu berikutnya ada Harrell State Chart. Bentuknya seperti ini, dia mirip seperti STN. Nah, ini ada flowchart. Nah, satu lagi tadi saya tidak menemukannya. Jenis-jenis dialog. Yang pertama ada command language, merupakan paradigma user interface yang pertama kali. Kedua ada WMP atau singkatan dari Music Icon Menus Pointer, merupakan gaya interaksi menggunakan user dari user interface. Yang ketiga, direct manipulation, adalah kesinambungan tampilan dari objek-objek dan aksi-aksi yang dilakukan. Yang terakhir yang keempat, speech and natural language, adalah getaran pada suara menimbulkan bunyi. Sekian presentasi dari materi desain dialog dan desain output. Bila ada kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain web, desain presentasi. Pertama-tama, perkenalkan, saya Muhammad Ijal Faik dari kelompok 6 dengan NIM 1118093000085. Yang pertama, konsep petunjuk dan teknologi desain web. Adalah pengertian website, itu kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman, hyperlink atau informasi yang tersedia pada halaman website disimpan pada web server. Website itu kan contoh seperti yang biasa kita lihat sehari-hari, itu seperti web mungkin Facebook atau web pengiklanan yang lain yang bisa kita lihat sehari-hari lah. Itu contohnya. Pengertian desain website. Desain web adalah salah satu istilah tentang desain secara visual yang diterapkan pada media digital website yang melibatkan keindahan dan mekanisme dalam proses membuat sebuah halaman website untuk menggambarkan bagaimana tampilan halaman dari suatu website atau situs lebih menarik dengan mengintegrasikan unsur gambar, animasi, teks, dan video. Di dalam satu website, pasti untuk membuat lebih menarik nggak mungkin isinya cuma teks atau tatanan-tatanan yang begitu-begitu aja, pasti ada biasanya animasi, gambar, video yang bisa melengkapi slide-slide yang ada di website tersebut. Nah, ini tujuannya. Tujuannya satu, menampilkan situs web yang interaktif, fitur terbuka interaktif kepada pengguna akhir dalam bentuk halaman web. Nah, ini bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram itu HTML, XML, tag XML. Menampilkan media yang lebih kompleks seperti vektor, grafis, animasi, video, suara. Nah, itu membutuhkan plugin biasanya di browser itu harus diinstal dulu, kayak ada Flash, QuickTime, dan lain-lain.
prinsipnya. Nah, ini prinsipnya bisa dilihat ya, situs web dibuat untuk pengguna, utility and usability, correctness, struktur link, dan navigasi atau tampilan visual. Nah, ini teknologi desain web. Secara umum, teknologi desain web terbagi menjadi 3 layer. Itu sebagai ini: 1 structural layer, 2 presentation layer, 3 behavior layer. Ini desain web, komponen penting web. Nah, komponennya itu ada beberapa ya. 1, komponen server, itu dikenal sebagai web server. Contoh web server adalah Apache dan Mint. Itu sebelum kita membuat sebuah web itu biasanya kan ada host servernya untuk jalaninnya itu. Jadi mungkin buat nyimpan database-nya nanti. Lalu komponen client itu yang ngebuka website tersebut. Nah, contohnya itu biasanya menggunakan browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau Chrome ya, yang biasanya kita ketemu sekarang tuh. Lalu nih, beberapa metode dalam mendesain web itu ada menggunakan coding, website builder, dan CMS. Nah, langkah membuatnya tuh ini. Untuk tujuan pelajari desain web, menentukan platform, merancang layout, mengamati tren website terbaru, perhatikan hierarki visual, berikan ruang kosong, pemilihan warna, merancang navigasi, dan pemilihan font. Ini semua itu dibuat untuk menambah ketertarikan dalam website itu ya, biar nggak monoton dan nggak terlihat membosankan. Mengatur grid, gunakan gambar terbaik buat prototype, melakukan pengujian, lalu launch website. Nah, ini konsep petunjuk dan teknologi presentasi. Nah, presentasi itu adalah komunikasi, tentukan pesan informasi antara Anda dengan seorang atau beberapa orang. Presentasi yang baik didukung oleh slide yang dirancang dengan baik. Nah, ini salah satu contoh presentasi yang sedang saya lakukan ini ya. Pengertian desain presentasi: suatu rencana objek bahan presentasi yang dikemas sedemikian rupa untuk menunjang penyampaian tugas pada saat presentasi. Jadi itu mendesain bagaimana caranya agar presentasi itu menarik untuk dilihat oleh konsumen. Prinsip dalam desain presentasi ada sederhana: pengulangan, visual, penjajaran, perataan, kontras, prinsip kedekatan. Nah, teknologi desain presentasi merupakan sebuah perangkat lunak atau ciptaan manusia yang mempermudah dan melakukan presentasi pada audiens. Dimana perangkat lunak tersebut berisikan keperluan untuk menciptakan sebuah presentasi yang baik dan menarik. Nah, salah satunya ini yang saya gunakan itu Microsoft PowerPoint. Nah, ada beberapa fungsi Microsoft PowerPoint itu untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi bentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Lalu keempat, mempermudah untuk membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Nah, ini kelebihan Microsoft PowerPoint ya, itu mudah digunakan. Berbagai komponen dapat membuat presentasi menjadi lebih baik, lebih menarik, dapat dibuat dalam berbagai format, dapat mengedit foto secara langsung, ada fitur pergerakan seperti transition dan custom animation, ada fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang mendukung object linking and embed. Nah, ini kekurangan Microsoft PowerPoint itu biasanya user Microsoft PowerPoint itu harus beli lisensi ke Microsoft kan, jadi berbayar lah. Tapi juga zaman sekarang banyak yang krek-krekan di internet, bisa dicari sendiri. Desain presentasi ya, ini manfaat desain presentasi itu untuk memanjakan pandangan audiens, untuk meningkatkan semangat, mempermudah alur presentasi, dan membentuk kepercayaan diri. Jadi kalau presentasi itu menarik kan, otomatis audiens itu bakal tertarik dan mungkin fokus ke isi presentasinya, dan mereka itu bakal lebih dapat isi presentasi yang kita berikan tadi. Lalu untuk kepercayaan diri itu pasti kalau apa yang kita presentasikan bagus, itu orang yang mempresentasikan akan lebih percaya diri untuk menyampaikan materi-materi yang ia miliki. Ini langkah buat presentasi yang baik: tentukan tujuan, kenali audiens dan media presentasi, lalu outline presentasi, mendesain presentasi, menambahkan grafik, review dan perbaikan, lalu presentasi PowerPoint. Nah, ini langkah membuat desain presentasi ya. Minimalkan jumlah slide yang terlalu banyak. Mungkin kalau terlalu banyak itu audiens juga bakal jenuh nanti kan. Pilih font yang mudah dibaca, pilih ukuran font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan, buat teks tetap sederhana, buat label untuk bagan, dan pastikan latar belakang slide harus halus dan konsisten.
Nah ini, gunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Periksa ejaan dan tata bahasa dan gunakan grafik. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, saya Muhammad Ijal Faik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman, mahasiswa UIN Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keyboard dan mouse dalam materi mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, langsung saja kita mulai. Yaitu dalam materi keyboard. Terdapat 8 submateri yang ada di dalam keyboard. Yang pertama ada pengertian keyboard, kemudian ada fungsi keyboard, ketiga ada perawatan keyboard, keempat ada kerusakan awal keyboard, yang kelima ada jenis-jenis keyboard, yang keenam ada event keyboard, yang ketujuh ada input keyboard, yang kedelapan ada posisi keyboard. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu pengertian dari keyboard. Pengertian keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Atau, definisi dari keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung bagaimana penekanannya yang dapat menghasilkan sebuah proses sesuai dengan keinginan kita. Baik, jadi keyboard ini sendiri ditemukan pada tahun 1864 yang kemudian dipatenkan oleh Christopher Latham Scholz pada tahun 1868. Sebenarnya ada 3 jenis keyboard yang tercatat di dunia, yaitu tipe QWERTY, kemudian ada Dvorak, dan ada Klockenberg. Tetapi keyboard yang menjadi acuan internasional yaitu merupakan keyboard QWERTY yang disesuaikan oleh keyboard standar ISO yaitu International Standard Organization yang diresmikan pada tahun 1973. Baik, fungsi dari keyboard yaitu yang pertama sebagai alat magnetik yang digunakan untuk menginput teks, kemudian untuk mengontrol pengoperasian dari komputer, kemudian tampilan dari wujud tombol yang berupa bentuk yang disusun sedemikian rupa digunakan sebagai karakter untuk memunculkan data atau menginput data. Selanjutnya, tombol-tombol tersebut memiliki fungsi dalam huruf yang tercetak di atasnya sehingga bisa ditekan dan muncul dalam monitor atau layar. Kemudian ada pun cara-cara kerja dalam keyboard. Yang antara lain, yang pertama, ketika tombol ditekan, maka karet tersebut jatuh ke bawah di bawah bantalan. Kemudian yang kedua, karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mana akan mentransmisikan sinyal yang dapat kita tekan di saat kita menekan tombol tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sinyal yang ditransmisikan berbentuk kode-kode biner. Lalu data yang berbentuk biner tersebut akan digenerate oleh chip komputer. Kemudian setelah digenerate akan ditampilkan kembali menjadi sebuah tampilan asli berbentuk huruf yang akan muncul pada layar monitor. Kemudian perawatan dari keyboard. Yang pertama, membersihkan keyboard. Pembersihan menggunakan kuas, yaitu dengan cara menyapu sela-sela keyboard untuk mengeluarkan kotoran. Yang kedua yaitu proteksi perlindungan. Untuk menjaga keyboard lebih aman menggunakan proteksi perlindungan untuk keyboard. Kemudian yang ketiga, jangan menekan terlalu keras. Hindari sampai menekan terlalu keras hingga berbunyi cetak-cetuk karena hal ini akan merusak touch dari keyboard. Yang keempat, menggunakan joystick game. Di saat kita memainkan game, alangkah baiknya kita menggunakan joystick game karena akan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mempermudah menjalankan permainan game. Kemudian yang kelima, hindari dari makanan benda cair. Nah, jadi di saat kita memainkan komputer, alangkah baiknya kita menjauhkan makanan dan benda cair agar tidak terjadi ketumpahan yang membuat komponen dari keyboard tersebut rusak. Kemudian yang keenam, jangan meletakkan barang di atas keyboard. Hal ini dikarenakan keyboard memiliki ketahanan tersendiri terhadap barang, sehingga hindari barang berat di atas keyboard. Kemudian keempat yaitu kerusakan awal keyboard. Jadi letter tidak bisa ditampilkan di layar.
Dalam kasus ini, jika kita mengetik huruf A namun tidak keluar dalam output pada monitor, kemungkinan kerusakan yang terjadi berasal dari motherboard-nya, atau bisa jadi karena perangkat lainnya. Kemudian muncul huruf atau angka padahal tidak menekan apapun. Nah, ketika menyalakan komputer atau laptop, lalu memencet tombol start, setelah itu di bagian tab search muncul huruf atau angka padahal Anda tidak menekan apapun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis keyboard. Yang pertama ada keyboard QWERTY. Ya, bentuknya bisa dilihat seperti ini. Keyboard ini ditemukan pada tahun 1878. Lalu keyboard QWERTY menjadi standar pada mesin tik komersial pada tahun 1905. Nama QWERTY diambil dari 6 huruf yang berurutan pada baris kedua dari alfabet dari numerik keyboard tersebut. Nah, beban mengetikan pada keyboard ini lebih condong ke tangan kiri, yaitu sebesar 56%. Pemakaian keyboard ini lebih cocok digunakan oleh orang yang sering menggunakan tangan kiri atau kidal. Nah, dari keyboard QWERTY tersebut kita mendapatkan beberapa 4 bagian, yaitu yang pertama ada tombol fungsi atau function key, yang B atau tombol alphanumeric atau alphanumeric key, yang kemudian ada tombol kontrol yaitu control key, yang terakhir ada tombol numeric atau numeric keypad. Selanjutnya ada keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak pada tahun 1932 diciptakan di mana susunan hurufnya sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak dibandingkan tangan kiri. Selain itu, tata letak dari Dvorak dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row sehingga bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15% dibandingkan dengan tata letak dari keyboard QWERTY. Kemudian keyboard Dvorak juga memiliki alfabet tik yang disusun persis dengan QWERTY dan Dvorak, namun terdapat susunan huruf dan alfabet yang berbeda. Keyboard ini jarang sekali digunakan karena memperlambat kecepatan pengetikan. Kemudian ada keyboard numerik. Keyboard numerik merupakan jenis keyboard yang digunakan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang sangat besar. Orang-orang akan menyukai menggunakan tombol numerik atau tata letak yang dapat dengan mudah dijangkau menggunakan tangan, sehingga lebih nyaman digunakan. Kemudian ada keyboard Glockenberg. Keyboard Glockenberg ini dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan jenis keyboard yang telah ada, dengan memisahkan kedua bagian dari keyboard, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri dan bagian kanan pada keyboard dipisahkan sebesar sudut 15 derajat serta dibiringkan dalam bagian bawahnya. Selanjutnya ada keyboard Maltron. Keyboard Maltron menilai bahwa pada dasarnya yang saat orang mengetik di keyboard umum dengan istilah 10 jari, namun tetap saja kebanyakan menggunakan 8 jari. Selain itu, mengetik di keyboard biasa, jari tangan harus beradaptasi dengan bentuk keyboard. Hal ini dikarenakan adanya nilai yang menyebabkan RSI, yaitu repetitive stress injuries. Kemudian ada keyboard wireless. Jenis keyboard ini merupakan jenis yang tidak menggunakan kabel penghubung, sesuai dengan namanya, yaitu wireless. Jenis koneksi yang terdapat pada keyboard ini yaitu menggunakan infrared, Wi-Fi, atau Bluetooth. Untuk menghubungkan dengan komputer, dibutuhkan sebuah unit pemancar dan penerima. Selanjutnya ada keyboard USB. Jenis-jenis keyboard ini banyak digunakan oleh komputer dan laptop karena proses pemasangannya sangat mudah dan sangat simpel. Jenis konektor yang dapat digunakan untuk menggunakan yaitu berjenis USB yang menjamin proses transfer data yang lebih cepat. Kemudian ada event dari keyboard. Event pada keyboard ini ditangani oleh menggunakan API, interaksi, penggunaan tingkat lanjut. Event ini berisi tentang kelas action yang dibantu dalam menangani eksekusi suatu peristiwa atau kegiatan. Yang pertama ada key down atau modifier key. Metode ini digunakan untuk melakukan penekanan tombol pengubah saat digunakan, memastikan bahwa interaksi selanjutnya dapat menanggapinya dengan
ditekan terus atau diterus tekan. Kunci pengubah sebagai parameter menerima kunci tersebut yaitu case.out atau case.shift atau key.control dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada key-up atau modifier key. Metode ini digunakan untuk melakukan acara pelepasan dari kunci pengubah seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu key-out, key.shift, dan key.control dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada send case on element sequence. Metode ini digunakan untuk mengirim serangkaian penekan tombol ke elemen web. Ia menerima dua parameter, yang pertama ada on element sebagai parameter untuk menerima elemen yang menerima penekanan tombol seperti teks bidang. Kemudian ada care sequence sebagai parameter menerima nilai string yang mewakili urutan penekanan pada tombol. Input keyboard. Input fokus ialah ketika suatu elemen dapat menerima input, yaitu kursor telah ada dalam field input tanpa perlu kita terlebih dahulu. Contoh, ketika user berada di dalam halaman login pada Gmail, seharusnya user tidak perlu lagi mengklik field input email yang ada karena secara otomatis kursor akan terfokus pada kolom input email tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan pada JavaScript yaitu bisa kita lihat terdapat kode dari JavaScript yang digunakan untuk melakukan import dari keyboard. Selanjutnya, cara lain untuk meletakkan kursor field secara otomatis pada teks JavaScript. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam posisi keyboard. Nah, di sini terdapat posisi keyboard yang salah dan yang benar. Jika contoh dari yang salah, di mana terdapat sudut di antara kedua tangan yang kita letakkan pada keyboard. Yang benar adalah kita meletakkan posisi dari tangan kita dengan keyboard sejajar dan lurus dan tidak membentuk sebuah sudut. Nah, di sini harus terdapat pembiasaan dalam memposisikan pergelangan tangan agar tetap lurus. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan bahwa pergelangan tangan dapat sejajar dan tidak naik dan tidak turun. Posisi keyboard atau papan ketika berada di dalam tempat harus rileks dan bahu pun harus rileks sehingga tidak terjadi peregangan atau kontraksi pada otot. Kemudian kemiringan dari keyboard dibuat senyaman mungkin. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi mouse. Yang pertama terdapat subbab yaitu pengertian mouse, yang kedua ada fungsi mouse, yang ketiga ada jenis mouse, yang keempat ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih mouse, yang kelima posisi mouse. Pengertian mouse. Mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsi mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu, untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Fungsi mouse untuk mengeksekusi suatu program, memilih objek, melakukan drag and drop, mendapatkan informasi melalui hover mouse, operasi scroll, dan yang terakhir untuk mengatur perbesaran suatu objek. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis mouse. Yang pertama yaitu menurut metode pendeteksian, yaitu yang pertama ada mechanical mouse. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini mechanical mouse ini memiliki bola di bawahnya. Bola tersebut berada di bawah mouse sehingga bisa digerakkan ke segala arah. Salah satu kekurangan dari penggunaan mouse ini adalah kita harus meletakkan alas pada mouse ini. Kemudian ada optimechanical mouse. Terdapat bola di dalamnya sehingga terdapat koordinasi yang mempresentasikan posisi koordinat dari pointer. Dengan demikian, mouse ini dapat memiliki keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mechanical mouse. Selanjutnya, yang ketiga ada optical mouse. Mouse ini tidak sama sekali menggunakan mekanik. Sebagai gantinya, mouse ini menggunakan laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Dan mouse ini juga tidak memerlukan alas sebagai penggunaannya.
Kemudian menurut koneksi mouse ke dalam komputer. Yang pertama ada serial mouse. Mouse ini disambungkan melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital di mana informasinya disebarkan secara bit per bit. Port yang umum digunakan adalah port tipe D dengan 9 pin atau bisa kita sebut DB9M yang terdapat pada bagian belakang motherboard. Yang kedua ada serial mouse, menggunakan konektor berupa 6 pin mini D. Umumnya port yang dipertunjukkan bagi mouse mempunyai warna hijau. Jenis ini sangat jarang ditemui di pasaran. Selanjutnya ada USB mouse. Mouse ini digunakan USB sebagai jembatan penerimaan sinyal dari mouse ke monitor. Mouse dengan USB ini pertama kali diproduksi pada tahun 1990-an. Selanjutnya kita masuk ke dalam hal-hal apa saja yang kita perhatikan ketika memilih mouse. Yang pertama, ada kualitas dan harga. Nah, dalam hal ini kita harus memilih kualitas dan harga yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, ada faktor ergonomis. Dipastikan mouse komputer cocok dan nyaman untuk digunakan sesuai dengan aktivitas yang kita butuhkan. Yang ketiga, ada frekuensi pemakaian. Nah, sesuaikan pemakaian frekuensi yang terdapat di dalam mouse sesuai dengan spesifikasi mouse yang Anda butuhkan. Kemudian yang keempat, ada tekstur. Usahakan dalam memilih mouse, gunakan atau pilih tekstur doff yang bercirikan body mouse tidak mengkilap. Selanjutnya, yang kelima, ada posisi mouse. Seringkali penggunaan komputer akan mengalami nyeri atau pegal sekitar pergelangan tangan, telapak tangan setelah menggunakan mouse dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dapat muncul karena penggunaan komputer tidak menggunakan mouse dengan posisi yang benar, dan nyeri atau pegal dapat terjadi karena aliran darah yang tidak lancar karena posisi mouse yang salah. Berikut merupakan contoh yang benar dalam menggunakan mouse. Jadi posisi tangan memiliki bagian yang lurus, kemudian disesuaikan dengan kenyamanan dari pengguna, di mana terdapat sudut-sudut yang harus disesuaikan dengan user. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suna Maria Ismail dari kelas Sistem Informasi 4C. Ingin menjelaskan tentang joystick untuk khusus mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saya sendiri dari kelompok 6. Jadi yang pertama, joystick pengertiannya adalah joystick atau yang dikenal juga dengan tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Sedangkan game paddle pada umumnya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selain itu, alat ini juga dapat mentransmisikan arah sebesar 2 dimensi atau 3 dimensi pada komputer, dan juga alat ini umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan sebuah permainan video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Lalu sejarah joystick, nama joystick atau tuas kendali diperkirakan berasal dari pilot Prancis di awal abad ke-20, yaitu Robert Arnauld Peltier. Nama ini juga diakui oleh beberapa pilot lain seperti Robert Lorraine, Henry James Joyce, dan George A.E. Lorraine memasukkan nama joystick dalam buku hariannya pada tahun 1909 ketika ia pergi ke Pau untuk belajar terbang di sekolah Blériot. Perangkat ini dikembangkan untuk mengincar target peluncur bom Heinkel HS-293 pada sasaran kapal. Di sini tuas kendali digunakan operator untuk menghasilkan misi menuju target. Ada beberapa fungsi joystick, yaitu yang pertama ada sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol. Yang kedua untuk mengontrol permainan video. Yang ketiga, joystick ini juga diimplementasikan pada mesin-mesin seperti pada kursi roda, bermotor, dan truk. Teknis kerja joystick itu, kebanyakan joystick 2 dimensi memiliki 2 sumbu gerakan mirip dengan mouse, tetapi joystick 1 dan 3 dimensi memang ada
Sebuah joystick umumnya dikonfigurasi sehingga memindahkan gerakan sinyal tongkat kiri atau kanan sepanjang sumbu X dan bergerak ke depan atau atas dan atau belakang bawah gerakan sinyal sepanjang sumbu Y. Dalam joystick yang dikonfigurasikan untuk gerakan 3 dimensi memutar tongkat kiri yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, atau kanan yaitu searah jarum jam, pergerakan sinyal sepanjang sumbu Z. Selain itu, joystick sering memiliki tombol api satu dan lebih digunakan untuk memicu suatu tindakan. Ini adalah tombol sederhana untuk menekan on atau off. Beberapa joystick memiliki kemampuan haptic feedback. Ini yang dia disebut perangkat aktif, bukan hanya perangkat input. Cara kerja joystick itu, karena joystick merupakan piranti penulis secara tidak langsung, gerakan kursor pada joystick dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Joystick biasanya memiliki tombol yang dapat dipilih atau diasosiasikan dengan papan atau ketik atau keyboard. Dalam pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan perangkat tuas. Ini adalah elemen-elemen joystick. Bisa dilihat di sini itu ada half switch, ada extra buttonnya di sini 2, ada sticknya, ada throttle-nya, ada bass-nya. Ini ada trigger dan ini ada auto fire switch-nya. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis joystick. Yang pertama ini ada joystick rumble. Joystick rumble adalah alat input komputer yang berwujud stick dengan 2 analog yang dapat digerakkan ke segala arah serta tombol-tombol yang digunakan untuk melakukan sebuah input dalam komputer. Joystick ini digunakan dalam aplikasi video game pada komputer yang bersifat memiliki banyak pilihan serta aksi di dalamnya. Yang kedua ini ada joystick wheel. Joystick wheel adalah alat input komputer yang berwujud setir pada kendaraan mobil serta terdapat pedal dan pengalih gigi pada kendaraan mobil yang digunakan untuk melakukan sebuah input dalam komputer. Joystick ini digunakan dalam aplikasi video game pada komputer yang bersifat simulator kendaraan mobil yang membuat sebuah pengalaman lebih nyata ketika sedang memainkan simulator. Yang ketiga ini ada joystick setir pesawat. Joystick setir pesawat adalah alat input komputer yang berwujud analog atau setir pesawat yang dapat melakukan sebuah input dalam komputer. Joystick merupakan perkembangan dari controller dan dari game machine yang kemudian dimodifikasi. Lalu yang keempat ada joystick Extreme 3D Pro. Joystick ini adalah jenis joystick yang mempunyai bentuk lonjong ke atas dan fungsinya secara khusus untuk game seperti pesawat terbang juga. Yang kelima ada joystick PC with turbo. Jenis joystick PC yang berbeda dengan yang ada di pasaran adalah Metal Strike 3D. Dalam joystick ini dilengkapi turbo yang biasa dimainkan dalam simulasi penerbangan dengan desainnya 4-axis dan dilengkapi juga dengan aero, elevator, throttle, dan control power. Fungsi turbo adalah untuk pengulangan otomatis, dapat memainkan permainan pertarungan di udara, dapat menembakkan senjata otomatis yang baik. Lalu ada joystick controller. Joystick controller ini menggunakan potentiometrik. Skalar pada joystick controller digunakan untuk menerjemahkan gerakan menjadi sinyal output. Jenis ini terbuat dari plastik, nilon, gelas mononilon, dan stainless steel. Selain digunakan untuk game, juga digunakan untuk bidang industri atau peralatan atau untuk tugas berat seperti forklift, crane, mesin pertanian, kendaraan bermudi, dan lain-lain. Lalu ada lagi joystick gamepad smartphone. Ini joysticknya digunakan untuk bermain pada smartphone baik itu Android ataupun iOS. Joystick seperti ini saat ini digunakan untuk bermain game di ponsel pintar. Joystick jenis ini biasanya akan menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan joystick dan smartphone yang digunakan. Joystick seperti yang kita tahu mempunyai beberapa variasi bentuk. Nah, alasannya ini karena terdapatnya perkembangan dari macam dan bentuk sarana dalam menggunakan joystick. Pada awalnya digunakan untuk tuas kontrol yang dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi pada komputer dengan pengendali pesawat terbang. Lalu perkembangan zaman membuat pencipta game video televis membuat sebuah joystick rumble di mana pada zaman itu listrik digunakan dalam permainan Nintendo dan Sega. Lalu kita akan bahas tentang konfigurasi joystick dari PS2. Kontrol jenis ini adalah antarmuka pengguna utama untuk PlayStation 2. Dengan bentuknya yang bersayap, kontrol analog, dan banyaknya tombol yang diposisikan dengan baik, mudah digunakan namun kuat. Pengontrol PS2 standar memiliki 15 tombol, semuanya kecuali untuk analog. Start dan select adalah analog. Mereka termasuk ada 4 tombol yang disusun sebagai tab arah di kiri atas, tombol analog mulai dan pilih di tengah atas, 4 tombol aksi di kanan atas, 2 tombol aksi di kiri depan, 2 tombol aksi di kanan depan, 1 joystick analog di kiri dan 1 joystick analog di kanan.
Lalu ini adalah konfigurasinya, bisa dilihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah penjelasannya. Jadi yang pertama itu data itu dihubungkan pada pin PA7 pada microcontroller. Yang kedua itu ada komen, dia dihubungkan pada pin PA6 pada microcontroller. Yang ketiga ada motor vibrate atau VCC. Yang keempat ada GND atau ground. Yang kelima ada VCC plus 5V. Yang keenam ada tension, dia dihubungkan pada pin PA5. Yang ketujuh ada clock, dihubungkan dengan pin PA4 atau SCK. Yang kedelapan ada NC, yang kesembilan ada ECK. NC dan ACK ini tidak dihubungkan. Data protokol pada controller pada stick PS2 ini berfungsi untuk mengatur komunikasi dengan controller pada stick PS2 wireless dan diperlukan beberapa proses pengiriman ID. Yang pertama, microcontroller mengirim data dan H01 atau startup. Setelah itu microcontroller mengirim data dan H42 yaitu read data. Kemudian di saat yang sama microcontroller akan menerima data tipe stick PS2 yang digunakan dan H41 atau konsol digital dan H73 atau konsol analog. Setelah itu microcontroller akan menerima data H5. Nah, ini adalah rangkaian joystick PS2 dengan microcontroller, bisa dilihat. Dari rangkaian tersebut, joystick PS2 dengan microcontroller cukup sederhana, hanya 4 pin yaitu MOSI, MISO, SCK, dan pin bebas. Untuk pin SCK, MOSI PB4 bebas diberi resistor 220 ohm sebagai pengaman, sedangkan resistor 4K7 ohm pada MISO sebagai pull up. Pin SCK dihubungkan ke kabel joystick berwarna biru. PB4 atau pin bebas itu dia dihubungkan ke kabel joystick warna kuning. Pin MOSI dihubungkan dengan kabel joystick warna oranye dan MOSI dihubungkan dengan kabel joystick warna coklat dan diberi pull up. Sedangkan untuk power joystick diberikan tegangan 5 volt yaitu merah dan ground yaitu hitam. Untuk aplikasi industri dari joystick sendiri dalam beberapa kali kerja dengan tuas kendali telah menjadi kebiasaan dalam aplikasi industri dan manufaktur seperti crane, jalur perakitan, peralatan kehutanan, truk pertambangan, dan excavator. Bahkan penggunaan tuas kendali cukup tinggi bahwa ia telah hampir menggantikan tuas kontrol mekanis tradisional di hampir semua sistem kontrol hidraulis modern. Selain itu, banyak unmanned aerial vehicles atau UAV dan kapal selam remotely operated vehicles atau ROVs membutuhkan setidaknya satu tuas kendali untuk mengendalikan baik kendaraan, kamera onboard, sensor, dan manipulator. Untuk teknologi bantuan, joystick spesialis yang digunakan sebagai alat petunjuk teknologi bantu digunakan untuk menggantikan mouse komputer untuk orang dengan cacat fisik yang cukup parah. Alih-alih mengendalikan game, joystick ini mengendalikan pointer. Mereka sering berguna bagi orang-orang dengan kondisi adenoid seperti cerebral palsy yang menemukan mereka lebih mudah untuk dipahami daripada mouse standar. Miniatur joystick tersedia untuk orang dengan kondisi yang melibatkan kelemahan otot seperti distrofi otot atau penyakit neuron motorik juga. Perbedaan joystick dan joypad atau gamepad itu atau joypad atau controlpad juga, dia adalah jenis game controller diselenggarakan di tangan, di mana digit terutama jempol digunakan untuk memberikan masukan. Gamepad umumnya fitur serangkaian tombol tindakan ditangani dengan ibu jari kanan dan pengontrol arah ditangani dengan kiri. Ini adalah cara-cara untuk merawat dan memperbaiki joystick. Yang pertama itu jangan dibanting, jangan melilitkan kabel di joystick, jauhkan dari air, jangan bermain kasar, bersihkan jika tombol mulai kurang sensitif, dan servis bila rusak. Lalu ini adalah kelebihan dan kelemahan joystick. Ada 3 kelebihan joystick, yaitu tidak memerlukan tempat yang luas, dia itu dapat dibuat menyatu dengan keyboard juga, yang kedua itu akurat, yang ketiga dia itu self-centering pointing device atau merupakan alat petunjuk. Namun joystick juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama itu lambat dan dia hanya bisa digunakan untuk aplikasi tertentu. Terima kasih, itu saja penjelasan untuk materi joystick. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.